Tugas saya hanya melakukan pertempuran saja. Melakukan pertempuran dengan orang-orang atau jin-jin atau apa saja yang ingin menyerang beliau. Untuk menandai bahwa dia itu ada terah suatu kerajaan. Kejam pada siapapun yang ingin berbuat tidak baik untuk negara ini. Suatu saat akan menjadi salah satu yang berpengaruh di Nusantara ini. Kutukan itu muncul karena sifat angkara murka, sifat keserakahan yang ingin dimunculkan di Nusantara ini melalui peraturan-peraturan yang sebenarnya tidak manusiawi. Kutukan dari salah satu raja yang sangat masyhur pada waktu itu. Akan banyak ujian yang datang kepadanya. Cara rohani sebenarnya belum siap, tapi ada baiknya juga kalau sekarang, karena dengan begitu beliau akan kuat secara lahir dan batin dengan hantaman-hantaman dari orang-orang yang ingin menghancurkannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah, selamat malam sedulur sang cantrik dimanapun berada. Semoga selalu kesehatan, kebahagiaan, kesejahteraan selalu tercurahkan kepada panjenengan semua dimanapun berada. Untuk kali ini kita akan memediumisasi untuk menarik salah satu pendamping gaib dari beliau, wakil presiden kita, itu Mas Gibran. Kita akan menarik salah satu gaib, pendampingnya, atau mungkin jin korinnya, atau nanti mungkin yang ketarik mungkin khodamnya. Kita akan tanya tentang beliau, mungkin dari silsilah, dari terah beliau, mungkin dari siapa. Nanti coba kita akan kuak dari beliau dari sisi rohaninya. Mohon doanya para sedulur sang cantrik dimanapun berada agar mediumisasi kali ini lancar dan tidak ada halangan suatu apapun. Monggo Mas Eko disiapkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rasulullah, dengan izin Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, tolong diproteksi badan jasmani rohani mediator dari semua penyusup jin siluman iblis yang fasik semua, yang di luar dilempar semua, yang tidak bisa masuk, yang di dalam diikat semua, yang bangkit hanya yang asli, yang saya tarik, yang saya masuk. Jika penyusup langsung terlempar, terpental semua, tidak bisa masuk, tidak bisa bangkit. Jika yang bangkit ya Allah berbohong, maka tolong dipotong tangan kakinya, otomatis ketahuan Allah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rasulullah, dengan izin Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, tolong ditarik salah satu gaib pendamping dari Mas Gibran, salah satu gaib pendamping dari khodam ataupun jin korinnya, siapapun yang bisa menceritakan tentang sosok beliau Mas Gibran, dengan izin Sang Yang Nur Cahaya yang otomatis ketarik tangan saya. Allah.
masuk. Wah, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala masuk. Kuasai jasad mediator, kuasai otomatis sallallahu ala sinkron dengan badan mediator, otomatis energinya disinkronkan dengan badan mediator. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, otomatis jika penyusup langsung dilempar, otomatis pita suara disambung, bisa bicara bahasa Indonesia, bahasa manusia. Allahu sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Sinkronkan dulu, disinkronkan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum, selamat malam. Belum bisa masuk ini. Otomatis disinkronkan, masuk, kuasai sempurna jasadnya. Hanya jasadnya, dikuasai jasadnya. Masuk. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Semua penghalang pengganggu dilempar semua. Sallallahu ala Muhammad. Selamat malam. Selamat malam. Dengan siapa ini? Dari golongan apa ini sampean? Saya golongan jin. Golongan jin. Iya. Ini tadi saya menarik dari salah satu pendamping beliau, Mas Gibran. Sampean yang hadir, ada hubungan apa dengan beliau jenengan? Saya salah satu penggawa dari prajurit yang mengikuti beliau. Yang mengikuti beliau? Iya. Saya dari kerajaan Singosari. Kerajaan Singosari. Iya. Dulu saya mengemban tugas mengawal salah satu raja di sana. Nah, sekarang mengawal Mas Gibran. Ya. Dapat perintah atau mungkin kemauan panjenengan sendiri? Ada perintah dari salah satu raja untuk mendampingi beliau. Langsung. Sampai itu mendampingi itu mendapat tugas apa? Mungkin tugas saya hanya melakukan pertempuran saja. Melakukan pertempuran dengan orang-orang atau jin-jin atau apa saja yang ingin menyerang beliau. Saya salah satunya. Saya termasuk orang yang terpilih untuk mendampingi beliau. Saya salah satu yang utamanya. Karena di situ banyak sekali prajurit-prajurit dari kerajaan masa lalu, khususnya Majapahit. Itu tujuannya cuma itu mendampingi beliau, menjaga beliau. Ada tugasnya sendiri-sendiri. Ada yang mengawal. Kalau sampean sudah lama ikut mendampingi beliau? Sejak umur 10 tahun. Umur 10 tahunan? Ya. Dah ditandai. Maksudnya ditandai? Ya, ditandai untuk saya mengemban tugasnya di situ. Ada tandanya, ada capnya. Itu Tempel atau tanda itu untuk menandai apa? Mungkin tentang apa atau? Untuk menandai bahwa dia itu ada terah suatu kerajaan. Ya. Dan tidak ada satupun kecuali beliau. Belum ada sampai sekarang. Yang ada capnya
hanya beliau saja. Nah, terus menurut panjenengan sifat beliau itu bagaimana panjenengan? Coba bisa dijelaskan Kejam. mungkin. Hah? Kejam. Kejamnya Ya. bagaimana? Beliau itu diam. Diam, tapi diamnya itu sangat-sangat menakutkan. Orangnya tidak pandang bulu. Maksudnya kejam itu kejam kepada siapa atau mungkin pada siapapun? Kejam pada siapapun yang ingin berbuat tidak baik untuk negara ini. Oh, berarti itu kan termasuk kejam yang baik gitu kan? Saya tidak tahu itu apa. Bagaimana. Berarti termasuk jiwa juangnya untuk negara. Dia prajurit. Oh, ya. Seorang prajurit yang digembleng untuk negara. Untuk kesetiaan negara, berarti kan termasuk salah satu yang sudah dipersiapkan oleh para leluhur ya. Nusantara gitu katanya. Ya. Suatu saat akan menjadi salah satu yang berpengaruh di Nusantara ini. Entah itu presiden, entah itu apa, saya tidak tahu. Yang pasti pengaruhnya luar biasa untuk kemajuan Nusantara ini setelah hancurnya sistem di Nusantara ini. Maksudnya hancurnya sistem itu bagaimana itu? Hancurnya sistem pemerintahan ini harus ditata ulang lagi. Oh, harus ditata ulang lagi. Ya, produk ini produk sebenarnya kutukan. Kutukan? Ya. Dulu sebenarnya yang merumuskan itu baik untuk kemajuan negara ini, tetapi di situ disusupi energi kegelapan yang memberi kutukan negara ini. Itu kutukan itu emang dari luar atau memang dari Nusantara ini atau memang bagaimana itu? Asal-usul kutukan itu. Kenapa? Kutukan itu datang setelah sistem itu dibuat dan diresmikan menjadi peraturan di Nusantara ini. Iya. Kutukan itu muncul karena sifat angkara murka, sifat keserakahan yang ingin dimunculkan di Nusantara ini melalui peraturan-peraturan yang sebenarnya tidak manusiawi. Oh, jadi mungkin sifat-sifat dari para pejabat-pejabatnya gitu kan? Ya, yang merumuskan awal mulanya ini. Ya. Semua sudah direncana, semua sudah dibuat sebenarnya untuk kemakmuran negara ini, tapi karena ada sedikit hawa nafsu, akhirnya menjadi kutukan. Mungkin kutukan dari para leluhur atau ya, yang mengendaki kutukan itu bagaimana itu? Bisa datang kutukan itu? Kutukan dari salah satu raja yang sangat masyhur pada waktu itu. Ya. Tidak mau dan tidak ingin Nusantara ini terjebak ke dalam keburukan ke depannya. Karena terjadi seperti itu. Sebenarnya tidak boleh diomongkan, tapi negara ini udah hancur. Ya, hancur sistemnya, hancur akhlaknya, hancur penjabatnya. Negara ini udah diambang kehancuran. Dan pasti hancur.
kalau pejabat. Karena apa? Karena ketamakan, kezaliman para pejabatnya, para hulu balangnya. Ini kembali ke Mas Gibran yang dengan dampingi itu. Sekarang kan menjadi wakil presiden. Itu bagaimana ke depannya itu? Akan banyak ujian yang datang kepadanya. Khususnya kepada manusia itu sendiri. Manusia yang tidak ingin seorang kesatria menjadi salah satu penerus bangsa ini. Yang tidak suka dengan kejayaan Nusantara ini mungkin? Ya. Karena Nusantara ini menyimpan harta benda yang tidak terukur habisnya. Tidak terukur banyaknya. Harta-harta yang keluar itu tidak seberapa dari yang tersembunyi. Banyak sekali sebenarnya. Hanya orang-orang yang terpilih yang bisa memunculkan itu. Nanti kalau benar-benar negara ini hancur, akan dibangun kembali. Dan salah satunya nanti pada beliau yang saya dampingi sekarang. Masukkan umurnya masih muda, berarti perjalanannya masih jauh, ibaratnya perjuangan. Jauh sekali. Sebenarnya belum layaknya dia tampil. Nah, terus kok ini bisa tampil? Karena hawa nafsu masih ada dalam diri orang-orang yang ingin mengangkat beliau gitu. Iya. Secara rohani sebenarnya belum siap. Tapi ada baiknya juga kalau sekarang. Karena dengan begitu beliau akan kuat secara lahir dan batin dengan hantaman-hantaman dari orang-orang yang ingin menghancurkannya. Jadi pembelajaran secara langsung pada beliau. Karena memang harus ditempa jadi sekarang. Jadi jasadnya harus kuat, rohaninya harus kuat. Untuk mengarungi dunia yang hancur ini. Nanti jauh mungkin akan menjadi salah satu yang sangat dibanggakan di Nusantara ini. Tapi belum saatnya. Nanti ada Raja Jawa yang akan tampil untuk membuka gerbang Nusantara baru. Dari Jawa Barat awal mulanya. Kalau Jawa dipimpin atau Nusantara dipimpin oleh Terah Majapahit, itu akan susah sekali. Lah kenapa itu? Karena kutukan itu. Karena auranya merah membara. Hanya orang-orang yang beraura putih lah yang bisa meredam merah itu. Dan nanti hanya ada satu yang bisa menetralkan itu dari Terah Pajajaran. Karena Nusantara ini dibangun bukan hanya dengan uang saja, tapi dibangun dengan spiritual,
yang sangat kuat. Para leluhur tidak akan menutup mata dan telinga mereka atas Nusantara ini. Mereka akan selalu bahu-membahu untuk memperbaiki. Secara rohani ikut andil gitu. Rohani. Secara tidak tahu, secara kegoiban. Manusia zaman sekarang itu hanya yang dipakai otaknya saja. Mereka hanya mementingkan kebenaran dirinya sendiri, tidak mementingkan kebatinannya, rohaninya. Hanya akal dan nafsu yang dikedepankannya. Dan itu sudah menjadi warisan dari dulu sekali. Sudah mendarah daging di dalam diri mereka. Jadi memang harus itulah wataknya orang-orang dari timur. Sebenarnya bangsa Jawa itu berbudi luhur, sangat menjunjung leluhur-leluhurnya, sangat menjunjung akhlak dan adabnya. Karena tercampurnya ras iblis di dalam manusia, banyak sekali bangsa Jawa itu akhirnya merubah sifatnya, sifat dan perilaku mereka secara tidak sadar seperti itu. Memang ya. Makanya untuk menetralkan itu hanya Trah Pajajaran yang bisa. Ya, semoga saja segera ternetralisir dan segera kedamaian dan kemakmuran yang ada dalam Nusantara ini. Dan untuk menetralisir itu akan dilenyapkan semuanya. Maksudnya dilenyapkan semuanya. Sistemnya, peradabannya. Dengan cara bencana. Ya. Berarti ya akan banyak bencana yang akan datang di Nusantara ini. Untuk merubah itu. Jadi perubahan secara paksa ibaratnya. Bencana itu tidak hanya bencana alam, tapi bencana kemanusiaan juga ada. Yang lebih mengerikan itu ada perang besar di Nusantara ini nantinya. Perang melawan saudara bangsa sendiri karena perebutan kekuasaan. Berarti termasuk perang saudara. Itu sudah terjadi dari waktu ke waktu. Itu silih berganti akan seperti itu. Iya. Sampai kutukan itu sirna di Nusantara ini. Dan setelah itu? Setelah itu kemakmuran atau Nusantara mercusuar dunia akan digaungkan oleh kaum-kaum intelektual, para raja-raja yang masuk ke raga manusia. Berarti menata kembali gitu? Menata kembali dari awal, membuka lagi sistem yang murni. Nanti dibimbing langsung sang penyelamat dunia. Yang disebut Imam Mahdi itu apa?
Berarti memang sudah mendekati kan? Sudah. Makanya kan murat-marit secara manusiawinya, secara luar biasa ini. Semua kesusahan merajalela. Sang penyelamat dunia sudah datang. Sudah siap-siap. Sudah siap-siap untuk merestart Nusantara ini. Ya. Hanya orang-orang pilihan saja yang akan kuat untuk hidup di Nusantara ini. Hanya orang-orang yang rohaninya kuat, yang bertahan. Nanti banyak kelaparan, banyak huru-hara, banyak penjarahan. Ya. Manusia bingung mau bagaimana. Mereka tidak percaya dengan satu dengan yang lainnya. Akhirnya saling bunuh-membunuh. Khususnya di kota-kota besar. Akan banyak perselisihan, akan banyak peperangan, merebutkan hawa nafsu yang tidak jelas apa yang diinginkan. Mereka hanya memikirkan perutnya sendiri-sendiri. Jangan kaget nanti akan banyak pejabat yang tumbang, yang hancur dengan sendirinya karena kerakusannya. Alam ini sudah menyesuaikan dengan kondisi, siap-siap untuk melebur. Sudah otomatis akan memperbaiki. Jadi yang saya dampingi sekarang akan menjadi salah satu penyeimbang Nusantara ini. Entah nanti jadi apa, saya juga tidak tahu. Karena setiap detik, setiap waktu akan berubah-ubah. Belum bisa dipastikan. Karena kandidat untuk memimpin Nusantara itu banyak sekali. Orang-orang pilihan di Nusantara ini banyak sekali. Jadi mereka mempersiapkan diri dan dipersiapkan oleh para leluhur. Dipersiapkan. Tidak disiapkan tapi dipersiapkan. Makanya kalau dipersiapkan itu banyak yang tidak bisa menggapai singgasana itu. Mereka hanya dipersiapkan, belum tentu dijadikan. Ya. Itu adalah hukum alam. Jadi kita tidak tahu nanti bagaimana ke depannya. Saya pun tidak tahu. Tugas saya hanya mendampingi beliau, melindungi beliau dari serangan dari manapun. Dari manusia, dari jin, dari apapun. Akan saya hancurkan. Gitu. Enggak, Mbah. Siap. Ya. Kalau gitu terima kasih. Mungkin ada yang mau disampaikan. Untuk sementara cukup dulu. Enggak. Saya tidak akan masuk ke dalam lagi. Kalau untuk beliau itu emang sudah pilihan alam. Dan pilihannya itu banyak sekali di Nusantara ini. Ya, terima kasih Mbah sudah hadir di sini. Terima kasih, semoga dipermudah dan dilancarkan semua tugas panjenengan yang jalankan. Terima kasih. Saya undur dulu. Oke Mbah, terima kasih. Terima kasih. Rahayu.
Moga-moga rahayu. Keluar dengan mudah. Sallallahu alaihi wasallam. Apakah sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Proses mediumisasi kita alhamdulillah berjalan dengan lancar. Intinya kita berusaha untuk hidup lebih baik lagi. Jangan lupa ditinggalkan, jangan lupa untuk menjalankan apa yang perlu dijalankan yang telah diajarkan oleh agama-agama kita, untuk terus selalu berbuat baik dan menjadi hamba yang baik untuk kedepannya. Ya, terima kasih sedulur sang cantrik dimanapun berada telah menyimak video ini. Tolong dibantu untuk subscribe-nya, like-nya, komennya, atau mungkin ada saran usul silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.